Mis kelas 5A dan 5B, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian masih tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah, kali ini Miss akan menyampaikan materi pembelajaran kita hari ini melalui video ini. Semoga dengan video ini kalian bisa belajar lebih semangat dan bisa menyerap materi pembelajaran kita hari ini dengan lebih baik. Oke, kita mulai ya belajarnya. Baiklah anak-anak Miss sekalian, adapun yang menjadi topik materi pelajaran kita hari ini adalah jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, seperti kita tahu bahwa usaha atau kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu amat sangat beragam. Antara lain bisa kita ambil contohnya ada kegiatan pertanian, kegiatan pertambangan, perdagangan, perindustrian, maupun kegiatan ekonomi di bidang jasa. Nah, di antara semua kegiatan-kegiatan ekonomi berikut ini tadi, yang paling mendominasi atau yang paling banyak di Indonesia adalah kegiatan pertanian. Oleh sebab itu, Indonesia itu sering disebut sebagai negara agraris. Nah, apa itu negara agraris? Nah, negara agraris itu adalah negara yang sebagian besar penduduknya itu bekerja di bidang pertanian. Nah, usaha bidang agraris atau pertanian ini, dia usahanya itu adalah bergerak dalam pengolahan sumber daya alam. Misalnya seperti mengolah sumber daya alam hewan maupun tumbuhan. Nah, akan tetapi pengertian dari usaha bidang pertanian atau agraris ini tadi dalam arti luas, dia tidak hanya sekedar dalam bidang pertanian atau bercocok tanam. Nah, tetapi termasuk juga di dalamnya berbagai jenis kegiatan lain seperti persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan kegiatan perikanan. Jadi tidak melulu harus mengolah sumber daya alam tumbuh-tumbuhan ya nak ya. Oke, kita lanjut ke jenis tanaman hasil pertanian ya. Nah, hasil tanaman pertanian itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada namanya tanaman berumur pendek. Disebut tanaman berumur pendek karena memang usia hidup dari jenis tanaman ini sangat singkat, tidak lebih dari 1 tahun. Bahkan rata-rata hanya sekitar 3-5 bulan. Contohnya seperti tanaman padi, tanaman jagung, kedelai, umbi-umbian, buah-buahan, maupun sayur-sayuran. Yang kedua yaitu tanaman berumur panjang atau hasil dari tanaman perkebunan. Contohnya seperti tanaman kelapa sawit, kopi, coklat, teh, dan lain sebagainya. Jadi dari keempat contoh yang Miss berikan ini, memang dia memiliki umur atau usia yang cukup lama, bisa bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, sehingga dia disebut sebagai tanaman berumur panjang. Next, kita lanjut ke kegiatan perkebunan. Nah, usaha kegiatan perkebunan itu kita bisa bagi menjadi dua jenis, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Nah, perkebunan rakyat yaitu usaha perkebunan yang dikelola oleh rakyat, dan biasanya perkebunan rakyat ini memiliki luas lahan yang tidak terlalu luas. Biasanya kurang dari luasan 10 hektar. Nah, sedangkan kalau perkebunan besar dia memiliki luas lahan yang lebih luas, biasanya di atas dari 10 hektar, dan ini biasanya dikelola oleh pemerintah ataupun perusahaan perkebunan. Nah, sedangkan kalau usaha peternakan yaitu kegiatan membudidayakan hewan ternak yang bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Nah, Miss rasa yang ini pasti sudah paham ya, karena sudah sering juga kita bahas di kegiatan pembelajaran sebelumnya. Nah, hewan besar yaitu ada sapi, kerbau, dan kuda. Kenapa disebut hewan besar? Tentunya karena tubuhnya yang relatif besar. Sedangkan hewan kecil yaitu contohnya seperti kambing dan kelinci. Yang terakhir adalah jenis hewan unggas. Contohnya seperti ayam, itik, dan burung. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi usaha perikanan. Nah, usaha perikanan ini bisa kita bagi menjadi dua jenis.
Ada perikanan perairan darat, yaitu usaha untuk memelihara atau menangkap ikan di perairan darat. Contoh perairan darat itu yaitu ada sungai, danau, sawah, rawa-rawa itu juga termasuk ya. Nah, sedangkan perikanan perairan laut yaitu usaha membudidayakan ikan ataupun menangkap ikan langsung dari laut. Kegiatan perekonomian selanjutnya yaitu kegiatan perindustrian. Nah, kegiatan perindustrian yaitu kegiatan mengolah barang dari bahan mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Jadi, kegiatan industri ini dia mengubah barang dari yang tadinya memiliki nilai yang masih kurang maksimal menjadi sesuatu barang yang sudah bisa digunakan dan bernilai manfaat yang lebih banyak lagi. Contohnya seperti kapas. Kapas itu masih berupa bahan mentah dan kegunaannya masih belum begitu banyak kan? Nah, namun di dalam industri kita bisa mengubah ini menjadi barang setengah jadi, misalnya dari kapas menjadi benang atau dari benang menjadi kain. Dan dari kain kita ubah lagi menjadi pakaian yang sudah berupa barang jadi. Jadi manfaatnya lebih banyak kan? Kain dan pakaian dibanding dengan kapas tadi yang masih merupakan bahan mentah. Nah, berdasarkan dari besar kecilnya suatu usaha kegiatan industri, kita bisa bagi menjadi dua jenis, yaitu ada industri kecil dan ada industri besar. Industri kecil yaitu contohnya seperti industri pembuatan tahu, industri barang kerajinan, industri makanan, dan lain sebagainya. Sedangkan industri besar, dia memiliki usaha modal yang besar, karyawannya juga banyak. Contohnya seperti industri baja, mobil, dan industri tekstil. Nah, selanjutnya adalah kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan jual beli barang. Kegiatan perdagangan ini, dia tugasnya menyalurkan barang dari produsen atau si pembuat atau si penghasil barang kepada konsumen atau si pemakai barang. Menurut tempat usahanya, pedagang bisa kita bagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pedagang tetap. Disebut pedagang tetap karena memiliki tempat berjualan atau berdagang yang tetap di satu tempat. Nah, yang kedua yaitu pedagang asongan. Nah, kalau pedagang asongan ini dia tidak terus-menerus berada di satu tempat, tetapi dia berdagang dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga yaitu pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ini juga tidak memiliki tempat jualan yang tetap. Biasanya mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Hari ini mereka berjualan di tempat A, besok bisa saja mereka berjualan di tempat B. Nah, biasanya juga pedagang kaki lima ini berjualan di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Misalnya di trotoar jalan atau di sekitar pinggiran jalan. Yang terakhir yaitu usaha bidang jasa. Nah, kalau usaha bidang jasa, dia aktivitasnya hanya memberikan pelayanan tertentu kepada orang lain atau kepada konsumen. Jadi, dia tidak menghasilkan dalam bentuk barang seperti kegiatan-kegiatan ekonomi yang lainnya tadi. Seperti tadi pertanian. Pertanian kan dia menghasilkan hasil pertanian. Perikanan dia menghasilkan ikan. Perkebunan dia menghasilkan tanaman perkebunan. Nah, tetapi kalau usaha bidang jasa, dia tidak menghasilkan sesuatu dalam bentuk barang, tetapi dia memberikan pelayanan tertentu bagi orang lain atau konsumennya. Contohnya misalnya seperti guru, perawat, pengacara, dan pemandu wisata. Misalnya bisa dipahami ya. Oke, sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan sampai jumpa di kegiatan pembelajaran berikutnya. Goodbye.